Bang Anovial Asmita itu bukan karena di lockdown dari Malaysia ya, nggak bisanya, berarti karena sakit. Gini, peristiwa sebelumnya mereka berangkat itu bukan karena sebelum COVID. Satu. Iya. Yang kedua, sedang mereka di sana ada COVID. COVID kan nggak ada yang bisa prediksi kan, datang sendiri dia kan, nggak ada yang undang kan. Nah, begitu dia mau balik, memang ada peristiwa itu. Memang klien saya ini ada usaha juga di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum ada peristiwa ini jauh juga sudah melakukan terapi dan sering ada usaha di Malaysia juga. Jadi bukan karena ini jadi kabur apa segala macam, enggak. Berarti emang Kak, untuk sakitnya sendiri tuh boleh ditukarkan nggak? Gini, as a professional lawyer kan biasanya kalau kita orang hukum itu kan kita berbicara berdasarkan pada dokumen yang ada. Nanti biar rujukan sakitnya apa, nanti kan kita dapat dokumen pendukung itu dari rumah sakit di Malaysia, biar kita tunjukin aja nanti. Kalau saya ngomong kan salah. Kalau masalah dunia hukum mungkin saya mengerti, insya Allah. Tapi kalau untuk dunia kedokteran saya belum kuliah gitu. Klien saya memang ingin kembali ke Indonesia. Iya. Cuman kan ada peristiwa COVID juga. Kalaupun mereka kembali kan juga harus diisolasi juga. Nah, regulationnya kan berbeda nih. Di Indonesia ada regulasi sendiri, di Malaysia pun ada regulasi sendiri. Nah, jadi kalau mereka pengen pulang, pasti pengen pulang ke tanah air. Rumah di sini, keluarga di sini kok. Tadi mau apa lagi? Hujan di luar apa? Betul, baik bro. Dan komunikasi yang Dia komunikasi dengan Bang Anovial sendiri gimana terkait tangga hukum utamanya? Klien saya masih seperti statement sebelumnya, hormati, hargai, dan jalani peristiwa hukum yang sedang berlangsung. Itu aja sih, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Dan mungkin sampai pada hari ini kita udah bangun komunikasi ya sama kuasa lawan terkait bagaimana way out dari peristiwa ini gitu. Ya mungkin belum menemukan titik terang, tapi komunikasi itu sudah kita bangun. Itu sih paling kan tadi dari Kanit PPS sendiri kan juga menekankan harus ada kehadiran dari Bang Anovial sendiri. Terus nanti akan ada pemanggilan selanjutnya yang benar-benar yang bersangkutan harus hadir. Nah, Bang tadi sendiri untuk mengusahakan kliennya agar benar-benar bisa ke Indonesia itu gimana nantinya, Bang? Saya rasa saya nggak bisa mengusahakan klien saya kembali ke Indonesia. Klien saya nggak kembali ke Indonesia, saya tegaskan sekali lagi, bukan karena keinginannya, tapi memang karena ada peristiwa tak terduga yang sedang hadir di dunia ini, bukan negara Republik Indonesia aja, di dunia ini gitu maksudnya. Jadi kalau klien saya sebenarnya dibilang nanti akan peristiwa ini, klien saya mau hadir, benar-benar pasti hadir lah. Kalau besok dipanggil nggak hadir, ya kan kuasa hukumnya datang. Gini nih, jangan dibangun mindset bahwa klien saya ini bandar narkoba atau tipikal orang kalau nggak datang nyebut paksa, nggak kayak gitu. Klien saya kan masih menghargai, ada kuasanya, ada perwakilan keluarganya gitu. Bang, berarti kalau besok tidak bisa hadir, sebenarnya diwakilkan oleh kuasa hukum udah cukup atau gimana? Kan tidak hadirnya itu kan ada, saya datang sebagai permit ya, saya ngomong baik-baik, dasarnya nggak hadir kenapa, apakah bisa di schedule lagi. Yang bahaya itu mas kalau misalnya tidak hadir tanpa ada kabar berita, nah itu yang fatal. Jadi hadirnya saya pun bukan menggantikan posisi klien saya sebagai terlapor dalam peristiwa ini, bukan, tapi hadir saya ke sini memberikan kabar bahwa klien saya sebenarnya menghargai proses ini dengan menghadirkan kuasa dan memberikan kabar bahwa memang besok klien saya belum bisa hadir. Bang Anovial sendiri kan berarti komunikasi intens ya Bang ya. Ada komentar khusus nggak terkait kasus ini? Apakah pesan yang bakal diperjuangkan untuk kasus ini? Hargai, hormati, jalani, patuhi peristiwa hukum yang ada. Jangan nambah musuh tapi nambah saudara, itu aja sih. Masih kayak seperti yang sebelumnya. Tentunya kliennya menyesalkan ya ada semacam laporan kayak gini ya, seperti apa sih? Kalau menyesalkan, saya rasa klien saya enggak. Saya mewakili klien saya bahwa klien saya menghargai setiap upaya hukum yang ditempuh oleh warga negara di Republik Indonesia ini, termasuk pada pelapor. Mau bikin laporan ya silakan, ya kan? Mau bikin apa ya terserah, karena itu hak hukumnya. Saya rasa tidak ada orang yang dapat membatasi seseorang untuk membuat suatu laporan hukum. Tapi pernah komunikasi sama pelapor nggak, Bang? Sama kuasa pelapor pernah. Pernah. Waktu itu malah kuasa pelapor, kita ngobrol sama kuasa pelapor, ngobrol di rumah saya, ngobrol santai malah. Karena kebetulan kan rumahnya kuasa pelapor sama rumah saya dekat. Oh, dekat. Dan saya juga hubungan baik sama kuasa pelapor, kan nggak berarti harus ada perkara yang terjadi berribut kan gitu. Ada isu untuk apakah laporannya untuk dicabut atau gimana? Obrolannya itu mengarah ke mana tuh? Yang pasti kata mufakat ya kan kalau kita kuasanya kan cuma advisor, ya kan pendamping. Dia mau ngomong apa,
permintaan kliennya apa disampaikan, permintaan klien saya apa saya sampaikan, ya dong, kesanggupan klien saya apa saya sampaikan, permintaannya apa ya diutarakan aja gitu loh. Tapi udah ada sih. Bang, mungkin udah siap belum sih Bang sama keputusan nanti atau konsekuensi yang bakal didapat sama Klien, apa? klien dari pihak polisi, dari pihak Polres? Karena kan proses hukum terus berjalan nih. Jadi, Saya rasa setiap kuasa hukum maupun setiap terlapor dalam sebuah peristiwa pidana tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dan penetapan apa yang akan hadir kepada dirinya. Ya dong, karena itu merupakan suatu kewenangan dari institusi kepolisian sendiri gitu loh. Ya dong, tapi kan sebagai warga negara kita juga punya hak untuk memperjuangkan hak hukum kita sendiri gitu. Jadi kalau ditanya apakah siap atau tidak, ya sebagai warga negara ya harus siap. Kenapa? Karena itu bukan persiapan, bukan main bola, bukan. Itu adalah penentuan dari sebuah proses yang telah dihadapi gitu. Jadi bukan persiapan gitu. Jadi kalau ditanya siapa enggak, ya kalau tentuin mau gimana lagi. Sekalipun nanti misalnya pahitnya statusnya jadi tersangka gitu. Kalau saya nggak pernah lihat pahitnya, saya lihat manisnya aja. Kenapa? Karena sampai sekarang saya lihat klien saya manis, belum pahit gitu sih, nggak lihat yang pahit. Kalau klien saya pahit, baru saya lihat pahit gitu. Tapi ada langkah antisipasi itu nggak sih Bang, untuk apa, karena si kalau pahitnya bakal tersangka? Bang Anufial juga pernah menyampaikan itu nggak? Kalau Ketakutannya. langkah antisipasi itu saya rasa nggak ada ya. Tapi langkah akan hak hukum yang kita penuhi kan juga ada. Yang kita miliki kan ada nih. Kita punya hukum sebagai apa, warga negara. Kenapa? Dibilang apa misalnya kita jawab. Gitu dong. Ada kan? Cuma kan gini. Memang polemik yang saya hadapi itu cuma satu gitu. Klien saya ini tipe orang yang silent. Sementara yang nyerang ini orangnya agak ofensif gitu. Klien saya 451, dia 352 ngeruduk mulu kan. Jadi apa yang klien saya utarain, yang alamin kan klien saya nggak ngomong apa-apa. Tapi saya diseruduk terus, jadi saya diem-diem aja. Tapi klien saya juga ada lah langkahnya ada. Kan saya nggak pernah bilang klien saya itu sebenarnya kayak gini loh, nggak ada kan. Iya dong, klien saya sebenarnya orangnya bener kan, nggak ada. Itulah perintah klien saya buat silent aja. Tapi banyak orang yang bilang kenapa nggak sih, kan bisa telekonferensi dari sana, tapi kenapa nggak ambil langkah itu untuk menjelaskan kasusnya? Saya justru mengupayakan supaya ada itu. Jadi gini mas, memang ada namanya di sebuah peristiwa hukum itu, kalau namanya kita telekonferensi, ini saya sebagai praktisi hukum, sebagai senior, kalau memang ada salah dikoreksi. Kalau kita misalnya RUPS atau General Meeting Shareholders bisa telekonferensi. Tapi kalau misalnya kita pemeriksaan saksi atau apa, saya rasa belum ada perma yang mengatur ya. Apalagi kalau cross-border transaction, transaksinya lewat lintas negara, itu nggak bisa saya rasa. Tapi itu kan kebijakan dari penyidik juga ya. Makanya besok saya mau datang dulu, saya mau lihat, saya hadapin dulu. Celebrities ID. Celebrities ID